Pak Marwan bilang, saya setuju dengan Pak Dedi bahwa communication atau komunikasi merupakan hal yang sangat penting. Itu yang saya simpulkan, misalkan kita ingin kerja di research and development company ya terutama, karena kita harus selalu komunikasi dengan klien terutama, sehingga bagaimana kita meyakinkan klien dan secara penuh percaya diri menunjukkan apa yang kita punya, karena kita mewakili perusahaan tentunya, sehingga komunikasi merupakan hal yang sangat penting. Di samping tentu technical skill, tapi technical skill kan tergantung diri kita masing-masing dalam menyerap ilmu selama studi. Jadi selama interview dengan company biasanya yang terutama adalah bagaimana kita bisa networking, terutama kerjasama di antara tim. Apa kita sebagai supporter atau kita sebagai apa tadi judgement juga yang hanya bisa oke, itu baik gitu, nah, itu buruk, itu juga ada tim player yang seperti itu, atau kita sebagai leader itu juga ada. Jadi masing-masing dari kita itu harus ditunjukkan. Kadang mereka tidak melihat oh kita itu jelek, tidak, hanya apa yang ada diri kita itu apa cocok di posisi yang kita apply. Jadi misalkan orang yang suka leader mana mungkin mau ditempatkan di pekerjaan yang hanya di belakang komputer dan sebagainya, itu kan walaupun dia technicalnya sangat bagus. Jadi kesimpulannya kita harus membangun yang namanya USP, gitu, unique selling point yang ada di diri kita. Jadi kita tingkatkan USP kita setinggi mungkin. Oh, itu bagus. Jadi ini mungkin sudah terjawab bahwa pertemuan seperti ini juga menunjukkan bahwa setiap orang tuh sebetulnya punya sisi narasumber gitu. Begitu kita tanya Pak Hadi, kita belajar sesuatu yang baru, namanya unique selling point. Sudah selesai kali Pak? Ya. Summary-nya harus ada. Betul, setelah mendengar semua pertanyaan. Oh. Sorry, untuk nanti. Ya, saya kira kita masing-masing relate, punya koneksi dengan topik ini. Apalagi mungkin teman-teman yang memang sedang dalam proses mencari tempat buat berkarya, dan yang disampaikan ini bisa ditarik sampai ekstrem gitu. Bahwa kita bisa menjadi loner gitu, keliling mencari ilmu. Saya kadang-kadang mencari analoginya seperti ini, orang meningkatkan kemampuan silat, pergi dari satu perguruan tinggi ke perguruan tinggi yang lain, perguruan tinggi lagi ke perguruan silat. sorry, perguruan silat. Pak Macan, yoi Pak Macan. Mana Pak Macan ya? Belajar misalnya gaya bangun. Gaya macan loh, macan. Oh, kacang. Ya. Dan terakhir sih, yang penting kita masih bisa ketawa kayak gini kan, kita masih bisa senyum kan. Dunia kan gak sesusah itu gitu ya. Kadang-kadang sih memang susah gitu. Negara kita Indonesia itu sebetulnya paradoks ya. Jadi banyak bagusnya, banyak juga susahnya, banyak, semua jadi satu. Sama di Belanda juga begitu. Saya istilahnya satu paket. Jadi kalau you pilih paket ini, kayak negara restoran paket A, paket A, dia komponennya gitu. Kalau paket B di Belanda, ya kangen sama orang tua, ya sering-sering ya Skype. Di Indonesia kan bisa datang. Di Belanda banyak kemudahan, kalau mau riset gampang. Tapi apa risetnya kepake atau buat kita, buat apa? Di Indonesia susah, tetapi begitu susah tetangga ya yang bisa bantu. Satu paket semuanya. Tapi paket yang ini khusus, paket ini paket susah.
paket susah karena banyak perguruan tinggi yang harus dihampiri. Gaya ular, gaya, pas terakhir gaya macan, terakhir pas mau berantem, nah kayak gini aja kan, pas perlu gaya ular, keluar gaya macan, gitu, ya gitu aja sih menurut saya. Baik, demikian teman-teman semua. Terima kasih banyak sekali ilmu yang kita dapatkan sore kali ini. Pak Kamaza, terima kasih banyak atas pengalaman dan juga penjelasan tentang bagaimana nantinya kita setelah dari itu. Demikian. Oh iya, saya juga kalau ada salah-salah kata minta maaf, kadang-kadang terlalu emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua juga yang telah hadir di sini. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.